Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas dari pemrograman berbasis mobile yang berjudul ExploreMate yang beranggotakan saya sendiri, Arwidia Diastiana. Selanjutnya, Muhammad Arif Nuhuda. Dan Setiawan Cahyono Putro. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Setiawan Cahyono. Pada Setiawan Cahyono. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari aplikasi yang kami buat, di mana perkembangan teknologi informasi pada hari ini sudah mencapai titik di mana semua orang dapat terhubung dengan mudah, cepat, dan efisien. Dari banyak perangkat yang dihasilkan dari kemajuan teknologi informasi, handphone atau telepon genggam adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan informasi yang paling banyak digunakan untuk orang, dikarenakan oleh sifatnya yang mudah dibawa kemanapun. Yang menjadi tolak ukur kita dalam membuat aplikasi yaitu banyaknya wisata, di mana wisata ini adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dari orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan tertentu, entah itu untuk pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Aplikasi ExploreMate dimanfaatkan sebagai media informasi dan sarana bagi promosi pariwisata yang memiliki jangkauan yang luas. Tujuan penyajian informasi tersebut digunakan untuk dapat memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dan para wisatawan. Lanjut. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi untuk aplikasi ini. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, minim informasi, yaitu yang semakin sedikitnya informasi tentang wisata yang akan dikunjungi. Yang ketiga adalah bisnis. Selanjutnya, manfaat. Manfaatnya adalah ketersediaan informasi tentang wisata yang ada di lokasi tersebut untuk memudahkan para wisatawan mengetahui tentang pariwisata yang ada di yang akan dikunjungi. Yang kedua, mempermudah akses pariwisata. Mempermudah akses pariwisata dengan mengetahui jalan atau tempat-tempat yang akan dikunjungi itu juga mempermudah kita mengetahui wisata yang akan kita kunjungi. Selanjutnya, ide. Banyaknya wisatawan yang masih belum mengerti tempat yang ingin dikunjungi dan gambaran dari tempat tersebut. Maka dari itu, kami menghadirkan aplikasi ini untuk membuat wisatawan tahu tentang tempat yang akan dikunjungi. Pengguna juga dapat menambahkan rencana wisata yang akan dikunjungi di kemudian hari. Jadi kita bisa membuat plan untuk berkunjung ke tempat wisata di hari berikutnya atau beberapa hari kemudian, yang akan memudahkan pengguna dalam berpariwisata dengan keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya bagian deskripsi. Untuk deskripsi, aplikasi ExploreMate adalah aplikasi jurnal wisata yang dirancang untuk membantu Anda mendokumentasikan dan membagikan, membantu para wisata mendokumentasikan dan membagikan pengalaman perjalanan pariwisata dengan mudah dan menyenangkan. Jelajah menawarkan berbagai fitur untuk membantu pariwisata. Yang pertama, mencatat perjalanan pariwisata, yang mana mencatat tanggal, lokasi, cuaca, dan aktivitas pariwisata selama perjalanan. Yang kedua, temukan tempat wisata baru, di mana pariwisata dapat menjadi peta yang interaktif untuk menemukan tempat wisata yang sesuai dengan keinginan pengguna. Next. Oke, yang berikutnya buat itinerary, di mana rencanakan perjalanan pariwisata dengan membuat itinerary yang terorganisir, menjelajahi kemungkinan pariwisata menambahkan tempat wisata, transportasi, dan akomodasi ke itinerary pariwisata. Oke,
Yang terakhir itu fitur tambahannya, fitur pengenalan gambar untuk membantu para wisata mengidentifikasi tempat wisata dan landmark. Landmark. Oke, next. Oke, yang Selanjutnya selanjutnya, oke, saya kita kembali ke akan moderator. lanjut ke mockup design. Oke, Oke, mockup oke, design untuk yang pertama ini dijelaskan oleh Mas Arif. oke. Untuk tampilan mockup desain kami pada software pada laman Figma ini, itu tampilan awalnya seperti ini, ada selamat datang. Jadi pariwisata akan tampilan pariwisata akan lihat rekomendasi untuk perjalanan Anda ada di sini. Jadi untuk tampilan awal seperti ini dan ada tombol mulai. Oke. Nah, untuk tombol mulainya tampilan keduanya ada seperti ini, ada tombol masuk dan juga daftar akun. Mungkin bisa dipencet daftar akunnya dulu, Mbak. Oke, untuk daftar akunnya di sini ada. Jadi para wisata akan login terlebih dahulu. Nah, jika loginnya itu udah ada akun, maka bisa masuk. Nah, untuk yang ini belum ada akun. Jadi para wisata eh, melakukan registrasi akun di mana ada nama, email, kata sandi dan juga konfirmasi kata sandi atau ulangi kata sandi. Oke, ini udah masuk daftar. Nah, kita udah daftar ini kan berarti udah masuk pada menu masuk ini seperti ini pada halaman utamanya, halaman utamanya. Oke, selanjutnya. Oke, klik masuk. Oke, untuk klik masuknya ketika di sini pada tampilan ini kan udah ada akun. Berarti si pariwisata ini udah membuat akun. Jadi ada konfirmasi apa? Ada login email dan juga kata sandi. Nah, ketika eh, pariwisata ini si user ini lupa kata sandi, maka kami juga menyediakan lupa kata sandi. Oke, bisa dipencet. Nah, untuk lupa kata sandi ini ada masukkan kata sandi baru dan juga konfirmasi kata sandi baru. Nah, gitu langsung reset kata sandi. Nah, reset kata sandi. Nah, setelah udah itu masukkan email dan juga kata sandi yang telah dibuat. Oke, habis itu masuk. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita Disti. Silakan. Baik, setelah kita berada di halaman beranda ini, ketika kita ingin melengkapi profil atau ingin mengganti kata sandi, kita bisa masuk dari tombol akun. Nah, di sini ada nama, email, password lama, password baru untuk merubah kata sandi, password. Lalu ini konfirmasi kata sandi. Setelah sudah terisi semua, baru kita perbarui. Dan setelah diperbarui, nanti akan kembali ke menu beranda tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat rekomendasi wisata yang ingin kita kunjungi. Contoh kita ingin ke Gunung Bromo di sini. Di sini akan ada keterangan seputar Gunung Bromo tersebut. Nah, setelah dari Gunung Bromo ini, semisal kita mau melanjutkan perjalanan, kita bisa melanjutkan ke buat catatan. Nah, ini. Lalu kita bisa kembali ke beranda. Di sini kita juga bisa mencari rekomendasi wisata yang ingin kita kunjungi sendiri. Jadi, kita tidak perlu melihat rekomendasi dari aplikasi ini, kita juga bisa mencari wisata yang ingin kita kunjungi di tombol pencarian tersebut. Dari tombol pencarian tersebut, kita bisa menekan ingin mencari di mana, dan ini akan muncul seputar wisata yang ingin kita kunjungi. Selanjutnya untuk buat catatan tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya, Setiawan Cahyono. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk catatan sendiri ini adalah apa yang akan dilakukan oleh pengguna atau wisatawan yang akan berkunjung ke tempat tersebut, seperti menuliskan tanggal kapan dia akan berangkat, kemudian rencana apa saja yang akan dilakukan di sana, seperti bermain atau
hanya sekedar bersenang-senang dan bisa berisikan apa saja yang akan dibawa, barang-barang, dan kemudian bisa juga tentang keuangan atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh wisatawan tersebut. Selanjutnya, nah kemudian kita akan menuju riwayat, di mana riwayat tersebut ini akan menampilkan beberapa tempat wisata yang telah dikunjungi oleh wisatawan. Misalnya seperti kita pernah pergi ke Lampung, terus kemudian ke Lokmata, dan lain sebagainya akan ditampilkan di daftar tampilan riwayat tersebut. Kemudian menu profile. Penutup. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.